Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Berikut ini adalah nama dari anggota kelompok 1. Oke, selanjutnya latar belakang, di mana kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan. Bahkan dalam pandangan Islam, kesehatan merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Oleh karena itu, Islam memberikan banyak tuntunan dan anjuran untuk menjaga kesehatan agar manusia dapat hidup sehat dan produktif. Dalam perspektif Islam, khususnya upaya promosi kesehatan dalam Islam bukan hanya sekedar ketiadaan penyakit, tetapi mencakup keadaan sejahtera secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, yang mana nantinya upaya Islam dalam promosi kesehatan dapat mewujudkan pemahaman mendalam akan nilai-nilai agama dan ajaran yang menjadi panduan dalam kesejahteraan secara menyeluruh. Baik, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa tujuan kesehatan dalam Al-Quran. Yang kedua, apa saja tuntutan kesehatan dalam hadis. Yang ketiga, bagaimana perilaku makan dalam Islam. Yang keempat, bagaimana hadis tentang penyakit menular. Yang kelima, bagaimana penjelasan tentang kesehatan reproduksi bagi Islam. Dan yang keenam, bagaimana penjelasan tentang kesehatan mental bagi Islam. Selanjutnya ada tujuan dari materi ini, yaitu yang pertama, memahami dan menggali perspektif Islam tentang kesehatan dengan merinci aspek-aspek seperti tujuan kesehatan dalam Al-Quran dan tuntutan kesehatan. Dan yang kedua, yaitu mengidentifikasi dan memahami tuntutan kesehatan dalam Islam termasuk perilaku, makan, penanganan penyakit menular, kesehatan reproduksi, dan kesehatan mental. Dan yang terakhir ada manfaat. Manfaat yang pertama, yaitu mendapatkan pengetahuan tentang tujuan kesehatan dalam Al-Quran. Yang kedua, mendapatkan penjelasan tentang kesehatan mental. Yang ketiga, mendapatkan pengetahuan tentang hadis, penyakit menular. Yang keempat, mendapatkan pengetahuan perilaku makan dalam Islam. Dan yang kelima, mendapatkan penjelasan tentang kesehatan reproduksi. Dan yang keenam, mendapatkan pengetahuan tentang tujuan tuntutan kesehatan dalam hadis. Ya, saya akan menjelaskan tentang definisi kesehatan. Kesehatan secara umum memiliki berbagai pengertian. Salah satunya adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kesehatan merupakan suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang meningkatkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan manusia tidak hanya dilihat dari segi kesehatan jasmani, tetapi juga kesehatan rohani. Keseluruhan aspek fisik, mental, dan sosial yang bebas dari penyakit yang mempengaruhi penampilan atau performa dari masing-masing individu dalam melakukan kegiatan seperti bekerja, berkarya, berkreasi, dan menjadi produktif serta bermanfaat. Sehingga dapat diartikan bahwa seseorang dikatakan dalam kondisi sehat apabila memiliki kondisi tubuh jasmania yang bebas dari penyakit, memiliki gizi yang baik, mental rohani yang tidak terganggu, tidak gelisah maupun resah, dan memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang lain dan masyarakat di sekitarnya, dan memiliki sumber penghidupan untuk keberlangsungan kehidupan seseorang. Dan selanjutnya ada definisi promosi kesehatan. Menurut WHO, promosi kesehatan adalah proses atau upaya pemberdayaan masyarakat untuk dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Untuk mencapai keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, seseorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan menyadari aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan, dan merubah atau mengatasi lingkungan. Dan yang kedua adalah menurut Lawrence Green, promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan, kesehatan, dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang baik bagi kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam Islam, kesehatan termasuk hal yang utama. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa banyak ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kesehatan. Salah satu contohnya adalah wahyu kedua yang dibawakan malaikat Jibril, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Wahyu tersebut belum mengenai salat, puasa, dan zakat, tetapi perintah untuk berdakwah dan mengenai kesucian atau kebersihan dan juga menjauhi kotoran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir qul fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Yang artinya, hai orang yang berselimut, bangkitlah lalu beri peringatan. Tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu sucikanlah, dan tinggalkanlah segala macam kotoran ataupun dosa.
Aturan mengenai kebersihan diatur cukup lengkap yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya, setiap berwudu saat akan melakukan sholat. Al-Quran juga mewajibkan umat Islam untuk mandi pada waktu tertentu, misal pada keadaan junub. Al-Quran juga mengharamkan minuman dan makanan yang kotor dan berbahaya. Beberapa aturan tersebut tercantum dalam Quran Surat Al-A'raf 157 dan Al-A'la ayat 14 dan beberapa ayat-ayat lainnya. Selanjutnya adalah tuntutan kesehatan dalam hadis. Ada satu hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nah, dalam hadis tersebut, mukmin yang kuat dapat diartikan sebagai orang yang memiliki kekuatan dalam iman, tanggung jawab, dan juga amalan sunnah. Contohnya, menjaga kesehatan badannya dan menjauhi hal-hal yang membuat tubuhnya itu rugi, seperti minum khamar, merokok, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan serta minuman yang dikonsumsi sangat penting dalam Islam. Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Setidaknya 3 dari yang disebut di atas berkaitan dengan kesehatan, yaitu jiwa, akal, dan keturunan. Tidak heran jika ditemukan bahwa Islam sangat kaya dengan tuntutan kesehatan, baik kesehatan jasmani dan rohani. Dengan kesehatan akan melahirkan berbagai aktivitas untuk menjaga dan memelihara kebersihan dan mencegah terjadinya penyakit. Dalam konteks tersebut terlihat betapa urgennya menjaga kesehatan dalam Islam. Selanjutnya, upaya dalam perspektif Islam. Promosi kesehatan merupakan upaya edukasi kesehatan sekaligus pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan dirinya secara mandiri. Promosi kesehatan juga merupakan suatu seruan untuk melakukan kebajikan karena kesehatan juga merupakan hal dasar yang harus dimiliki seseorang agar bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Salah satu metode promosi kesehatan dalam Islam adalah penyampaian ajakan hidup sehat melalui dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang berarti, hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam upaya promosi kesehatan, terdapat tuntunan kesehatan dalam Al-Quran dan hadis dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang dianjurkan oleh Islam. Contohnya melalui personal hygiene dan sanitasi yang meliputi pertama kebersihan badan. Para ulama fikih telah menyimpulkan sebab yang mewajibkan untuk melaksanakan mandi wajib dalam Islam, yakni ketika seseorang hendak memeluk Islam, ketika mimpi keluar air mani bagi laki-laki dan perempuan, dan dianjurkan ketika hendak menunaikan sholat Jumat. Selanjutnya, menyangkut kebersihan tangan. Dalam hadis dijelaskan, potonglah kuku-kukumu, sesungguhnya setan itu duduk atau bersembunyi pada kuku yang panjang. Selanjutnya terkait kebersihan mulut dan gigi, Nabi Muhammad SAW mengajarkan dalam hadisnya, antara lain, aku enggan melihatmu di sisiku, sedangkan gigimu kotor dan kekuning-kuningan. Maka gosoklah, semoga Allah merahmati. Selanjutnya terkait kebersihan rambut, Nabi Muhammad SAW mengajarkan barang siapa yang memiliki rambut, hendaklah dimuliakannya. Dan yang terakhir, mengenai kebersihan makanan dan air. Rasulullah mengajarkan, tutuplah wadah makanan dan minumanmu, sesungguhnya dalam setahun ada satu malam yang di dalamnya turun wabah. Tidak terlewatkanlah suatu tempat yang tidak ada tutup padanya, atau pada tempat air yang tidak ada tutup padanya, kecuali wabah itu masuk ke dalamnya. Selanjutnya yaitu penyakit menular. Penyakit yang sudah ada dan sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad adalah penyakit pes dan lepra. Pada saat itu, orang-orang jahiliyah percaya bahwa penyakit tersebut menular karena sifatnya sendiri, bukan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah meruntuhkan kepercayaan orang-orang tersebut dengan cara makan dengan para penderita penyakit lepra untuk membuktikan bahwa Allah adalah satu-satunya yang menyebabkan penyakit dan yang menyembuhkannya. Dalam hadis, Rasulullah telah mengajarkan bagaimana cara penanganan atau sikap dalam menghadapi wabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'un adalah suatu peringatan dari Allah untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit pada suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di tempat kamu berada, jangan pula kamu lari dari hadapannya." Selanjutnya yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental dapat diartikan sebagai suatu kemampuan tiap diri individu untuk mengelola fungsi-fungsi kejiwaan serta terciptanya penyesuaian dengan dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup menuju suatu kebahagiaan. Pada faktanya, Islam sendiri sudah melarang para umatnya untuk tidak berputus asa dengan apa yang terjadi di kehidupannya saat ini, seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Az-Zumar. Banyaknya permasalahan dalam masyarakat yang terjadi hingga aktivitas yang menyimpang dari ajaran agama sendiri sudah menjadi contoh nyata akan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hal ini. Aktivitas tersebut dibagi menjadi 3 dalam hal ini. Yang pertama, bunuh diri atau suicide. Larangan akan bunuh diri sendiri sudah dijelaskan pada Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 216, serta larangan dan hukumannya yang dijelaskan tiap-tiapnya pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 sampai dengan 30. Yang kedua yaitu khamr atau minum minuman keras. Perilaku seperti ini seringkali dijumpai di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Remaja memiliki persentase paling tinggi yang menjadi tokoh utama perilaku aktivitas ini. Larangannya sudah dijelaskan pada Al-Quran, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, serta Quran Surat An-Nisa ayat 43. Yang ketiga yaitu judi. Saat ini, realita dari pola hidup yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara yang praktis ataupun menurutnya mudah untuk dilakukan, termasuk dengan berjudi. Larangan judi sudah diatur dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat." Selanjutnya, kesimpulan. Dalam perspektif Islam, upaya promosi kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Promosi kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan, kampanye, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Beberapa sumber menyebutkan bahwa promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan masyarakat yang berwawasan kesehatan. Yang terakhir ada saran. Dalam upaya promosi kesehatan, dalam perspektif Islam perlu dilakukan beberapa hal, antara lain yang pertama, melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam kegiatan promosi kesehatan sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang kedua, menyesuaikan pesan promosi kesehatan dengan nilai-nilai Islam sehingga dapat diterima oleh masyarakat muslim. Yang terakhir, menggunakan media yang tepat dan efektif untuk menyampaikan pesan promosi kesehatan serta media sosial, brosur, dan spanduk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.